Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, saya pembimbing literasi dari SD Negeri Impres Panyadap Solokan Jeruk. Di sini saya akan mengikuti tantangan literasi bulan Februari tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review dari buku yang berjudul Pak Pandir yang Serakah. Di dalam buku ini memiliki 4 subjudul, di mana setiap judulnya memberikan sebuah cerita yang menarik. Alasan saya memilih judul buku ini karena ceritanya yang ringan, sederhana, juga mengandung pesan moral yang bermakna. Di bagian pertama merupakan dari beberapa tokoh. Pak Pandir merupakan tokoh utama dalam buku ini. Sebenarnya ini bukan nama aslinya, karena nama aslinya Pak Kamdi. Pak Pandir hanya julukan karena beliau ini orang yang bodoh, kikir, pelit, dan hanya memikirkan harta saja. Bagaimana tidak? Setiap harinya dia merasa gelisah apabila di rumah. Dia lebih senang berada di kolam ikan untuk menjaga dan memantau ikan agar tidak ada yang mencuri ikan tersebut. Padahal istrinya yaitu Bu Lilian sudah mengingatkan untuk mencari orang agar dipekerjakan di kolam tersebut. Namun dengan kekeh Pak Pandir tidak mau, dengan alasan dia tidak mau memberi uang kepada orang lain, dan dia tidak mau membantu tetangganya walaupun sedang mengalami kesulitan dan kesusahan. Bu Lilian sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menasihati suaminya yang kikir tersebut. Namun Pak Pandir selalu tidak menggubris perkataan istrinya. Dia lebih memilih ikan daripada keluarga, sehingga pada suatu hari Bu Lilian tidak sanggup untuk menghadapi suaminya, sehingga dia memilih untuk pergi meninggalkan Pak Pandir. Pak Pandir mengetahui kepergian istrinya dari tetangga baiknya Dullah. Dullah memberitahu Pak Pandir akan kepergian istrinya, namun dia hanya merespon, "Saya akan mencari istri ketika panen sudah tiba." Sungguh jawaban di luar dugaan Dullah. Di bagian ketiga merupakan bagian yang menyakitkan bagi Pak Pandir. Di suatu hari seperti biasa Pak Pandir aktif untuk menjaga kolam ikan. Sore hari ia bergegas terlebih dahulu ke rumahnya untuk mengambil jas hujan, karena sore hari itu hujan terus mengguyur. Singkat cerita, Pak Pandir kembali lagi ke kolam dengan menggunakan jas hujan. Namun cuaca di hari itu sangat tidak baik. Semakin malam hujan semakin besar dan kolam ikan milik Pak Pandir terus menaik airnya. Di situ Pak Pandir mulai merasa panik, ikannya akan hanyut, terlebih lokasi kolam sangat dekat dengan sungai. Hal tidak diinginkan pun terjadi. Hujan yang semakin deras membuat kolam ikan Pak Pandir meluap airnya. Akhirnya ikan hanyut ke dalam sungai. Pak Pandir mencoba menangkap ikan satu persatu, namun 1000 ikan malah ikut hanyut. Hingga pada pagi hari yang berkabut dan hati yang sedih, dia berencana untuk bergegas pulang ke rumah. Namun pada saat dalam perjalanan, pandangan mulai kabur dan akhirnya dia pingsan di jalan. Warga yang melihat hal tersebut langsung mendekati Pak Pandir dan bergegas untuk membantunya. Walaupun warga tahu persis dari kelakuan Pak Pandir, namun warga tetap mau membantu hingga Pak Pandir dibawa ke rumah sakit untuk diberi pertolongan. Sesampai di rumah sakit dan mendapat pertolongan, akhirnya Pak Pandir sadar dan merasa kaget, sedih, dan malu atas kepedulian warga. Padahal dirinya sangat tidak baik terhadap warga. Di waktu yang bersamaan juga istri Pak Pandir, Ibu Lilian, datang menjenguk dan meminta maaf karena telah meninggalkan suaminya karena kelakuannya. Namun sekarang suaminya sudah baik daripada sebelumnya. Di bagian akhir, kesadaran hati Pak Pandir. Setelah rangkaian musibah menimpa, Pak Pandir akhirnya mendapatkan kesadaran atas segala kesalahan yang telah dilakukannya. Pak Pandir telah berubah 180 derajat, sangat berbeda dengan sebelumnya. Ia kini senang menolong, peduli pada orang lain, bahkan kolam ikan miliknya dijadikan sebagai lapangan pekerjaan untuk warga sekitar dengan peraturan dan ketentuan yang sama sekali tidak memberatkan warga. Bertahun-tahun kolam ikan dikelola oleh warga. Kolam itu pun menjadi berkembang dan Pak Pandir pun menyadari bahwa harta
itu tidak akan berkurang apabila harta itu dibagikan dengan orang lain. Kini Pak Pandi hidup bahagia bersama keluarganya. Itulah hikmah dari perbuatan mulia. Jika kita suka berbagi terhadap sesama, maka kedamaian dan limpahan rezeki selalu mengiringi. Jika kita hidup saling menolong dan rukun, maka kedamaian dan ketentraman akan selalu mewarnai hidup kita. Kita akan semakin dihargai, disayangi, dan dipedulikan orang lain di sekitar kita. Mari kita tanamkan hidup rukun, saling peduli, saling menyayangi terhadap sesama. Itulah pemaparan dari cerita yang berjudul Pak Pandir yang serakah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.